واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمام يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولا يهديك رسول الله جاهك بإذ الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك دنيا ضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من جلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ad-Da'i ilallah Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Aswandi Habib. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ketua DKM Masjid Nurul Iman Ustadz Dr. Andes Haji Hasan Abdul Ghani, Bapak-bapak hadirin jamaah sholat subuh Masjid Nurul Iman yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, sama-sama telah kita laksanakan kewajiban kita sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan hadir di majelis ilmu yang setiap Ramadan di masjid kita diadakan setiap Jumat subuh. Kalau di luar Ramadan biasanya malam Jumat dan hari Senin siang. Kali ini adalah Ramadan edisi spesial, diadakan Jumat subuh, dan alhamdulillah saya sangat senang sekali yang hadir lumayan banyak. Mudah-mudahan hadir dan kumpulnya kita mendatangkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Sebelumnya saya mohon izin kepada guru kita Kiai Haji Ahmad Aswandi. Ini kebetulan dua-duanya datang. Mungkin saya yang lupa atau beliau yang keliru nyatet. Saya lupa kali bilang Ya bertiga-tiganya lupa dah begitu ya. Gampang ntar bagi dua aja dah. Ya gak apa-apa, semakin banyak orang alim hadir, semakin berkah tempat kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi karena hari ini gurunya dua, ngajinya dua kali. Saya dari jam 5 sampai jam 5.45, nanti seterusnya dilanjutkan oleh Kiai Aswandi. Jam 5.45 sampai jam 7. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan kali ini saya akan mengutip dari kitab An-Nasaihu Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah berkaitan dengan adab-adab puasa karangan Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Untuk menambah keberkahan, kita baca Fatihah buat beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa dan kesalahannya. Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan kita mendapatkan keberkahan dari ilmu-ilmu yang telah beliau sampaikan. Biniyatil qabul wa bijahi Rasul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Walis-shaimi adabun la yaqulu siyamuhu illa biha. Minha ay yahfaza lisanahu 'anil kadhibi wal ghibah wa 'anil khawdi fi ma la yu'nihi, wa yahfaza aynayhi wa udhunahu 'anil nazari wal istima'i ila ma la yahillu lahu wa ila ma yu'addu fudulan fi haqqihi. Wallahu a'lam. Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab An-Nasaihu Diniyah menyatakan bahwasanya bagi orang yang berpuasa ada adab-adab yang perlu diperhatikan, yang dengan sebabnya mempengaruhi kesempurnaan puasa seseorang. Jika diperhatikan adabnya, insya Allah puasanya sempurna. Tapi kalau tidak diperhatikan adabnya, dikhawatirkan puasa kita hanya mendapatkan haus dan lapar. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala apa-apa dari puasa yang dijalankannya kecuali hanya rasa haus dan lapar saja. Pak, ya. Pak, ya. Harus digentak dulu kira-kira. Kita mau nahan haus, nahan lapar dari subuh sampai maghrib, tujuannya apa? Oke, ibadah. Harapannya pahala kan? Kalau nggak ada iming-iming pahala, nggak ada iming-iming surga, kira-kira kita mau nggak puasa? Ogah amatan, betul ya? Nahan sarapan, nahan ngerokok, nahan minum es, nahan hal-hal lain. Kita sengaja melakukannya agar kita mendapatkan pahala, agar kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sendiri mengatakan, puasa itu untukku, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan saya yang akan membalas spesial buat orang yang mengerjakannya. Ini maksudnya bukan ibadah puasa kita untuk Allah, bukan. Tapi ibadah puasa ini adalah ibadah spesial, ibadah yang luar biasa, yang tolok ukurnya bukan zohir, tapi zohir dan batin. Maka Allah yang tahu tuh kualitas puasa seseorang. Sahurnya boleh bareng, bukanya boleh bareng, boleh sama-sama dalam satu
keluarga, dalam satu jamaah, tapi kualitas puasanya beda-beda. Ibarat orang lagi ulangan, lagi ujian, kartu peserta ujiannya sama, waktu pelaksanaan ujiannya sama, ngerjain soalnya juga sama, tapi nanti di akhirnya, di ujungnya nilainya sama apa enggak? Belum tentu sama. Yang fokus, yang serius, yang sungguh-sungguh, insya Allah nilainya bagus. Yang main-main, yang santai-santai, insya Allah nilainya sembarangan. Begitu pula puasa yang kita jalankan. Yang fokus, yang sungguh-sungguh, yang berijtihad luar biasa dalam mengerahkan anggota tubuhnya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hasilnya bagus. La'allakum tattaqun, keluar dari Ramadan takwanya bertambah, takwanya semakin sempurna. Tapi yang main-main doang, yang cuma sekedar nahan haus dan lapar doang, adabnya tidak diperhatikan, peringatan-peringatannya tidak diindahkan, cuma dapat haus dan lapar doang. Ketika menagih pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, dulu ketika siang hari bulan Ramadan saya berpuasa, berikanlah pahala yang kau janjikan kepadaku. Maka kata Allah, nggak dapat apa-apa. Ente puasanya cuma gitu doang, sama anak SD. Puasa anak SD cuma nahan haus dan lapar doang, tetap aja hal-hal lain tidak diindahkan. Maka Al-Habib Abdullah Al-Haddad pengen kita puasanya benar, pengen kita puasanya bagus. Perlu diperhatikan adab-adabnya. Di antaranya ayah bazalisanahu anil ghadibi wal ghibati. Dia jaga lisannya, dia jaga mulutnya dari perkataan dusta dan perkataan ghibah, perkataan bohong, perkataan yang bisa menipu orang lain, mengutarakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya, bohong. Ini zaman sekarang, bohong itu udah jadi lalat. Kemarin flashback, kemarin mohon maaf, hari kemarin, hari apa itu kemarin? Kamis, dari habis subuh sampai maghrib, kira-kira udah berapa kali bohong gitu ya? Pak, kira-kira udah berapa kali bohong tuh dari Kamis subuh sampai maghrib? Insya Allah enggak ya, orang nggak kemana-mana, di rumah aja gitu. Kadang kita bohong jadi lalap, ngobrol sama temennya kasih bumbu tambah bohongnya. Terutama mohon maaf saya sampaikan, biasanya tukang jualan yang sering bohong, tukang bisnis yang sering bohong, broker, calo tanah, sering bohong tuh. Ada calo tanah nggak di sini? Kalau ada saya mau numpang jual rumah ini. Calo tanah. Ada orang nyari tanah 300 meter pinggir jalan. Tolong cariin ya 300 meter pinggir jalan. Gak lama telepon, ada nih bang, bos. Nah, kalau calo tanah kan begitu lagunya. Bos, ada nih bos nih 300 meter di Depok. Bagus dah tanahnya, strategis, suratnya lengkap, gampang dah cincai harga. Pas diliatin, iya sih pinggir jalan, cuman kagak muat mobil. Pas diliatin suratnya bermasalah, pas diliatin tanahnya sengketa dan lain sebagainya. Namanya calo. Bagaimana supaya dagangannya laku? Ditambah-tambahin. Awas. Apapun profesi kita, apapun perbuatan kita, pekerjaan kita, hindari bohong. Yang kedua, wal ghibati. Jaga lisan kita, mulut kita dari perbuatan ghibah. Apa itu ghibah? Sesuai dari hadis Nabi kita Muhammad SAW, zikroka akhaka bima yakrahu. Kamu menyebutkan, kamu menceritakan tentang saudaramu hal yang benar ada padanya yang
dia nggak demen, yang dia nggak suka dengan itu. Apapun yang kita ceritain tentang saudara kita, bentuknya aib, kekurangan dan lain sebagainya, gibah. Kadang orang kita dibilangin, ngapain ngomongin orang? Dosa. Sampai ngomongin orang. Ini kenyataan, emang begitu. Iya, yang namanya ngomongin orang kenyataan. Yang namanya gibah ya kenyataan. Yang terjadi pada diri seseorang kita ceritakan kepada orang lain, gibah itu namanya. Kalau tidak terjadi pada diri seseorang, lalu kita ceritain, kita sebarkan ceritanya, fitnah. Dua-duanya nggak benar, dua-duanya salah, dua-duanya nggak bagus. Dan termasuk dosa yang banyak dilakukan oleh Bani Adam melalui lisannya adalah gibah, ngomongin orang. Padahal Allah Subhanahu wa taala mensifatkan orang-orang yang bergibah ini dengan perbuatan orang yang makan bangkai daging dari saudaranya sendiri. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakarihtum. Kata wasni. Kita gak sadar kadang-kadang. Ya kalau sendiri sih gak bakal bohong. Kalau lagi sendirian gak bakal ngomongin orang. Ada aja duduk temannya sambil nunggu buka puasa. Duduk nih di masjid pinggir jalan lewat. Si Ano kemana ya kagak kelihatan. Awalnya sih begitu. Oh dia sibuk banget sekarang. Ojekannya gak berhenti-berhenti deh. Tarikannya banyak. Mulai dah nyamber. Tahu gak? Sebetulnya dia tuh begini. Oh iya gue juga tahu tuh. Padahal ini begini. Akhirnya ngomongin orang. Awas deh. Ini memang lisan kita itu gak bertulang, Allah buat. Sehingga kalau ngobrol, kalau ngomongin orang gak ada capek-capeknya, gak ada letih-letihnya. Iya. Kau udah ngumpul aja sama temennya, sama konconya gitu. Tadi masjid. Di masjid aja kan gibah juga di masjid. Was. Tadi pinggir jalan dan lain-lain tempat dah gibah, ngomongin orang. Nggak ngomongin orang fitnah. Orang nggak melakukan itu diceritakan yang kayak gitu. Wah Desi kelihatannya doang bener. Desi kelihatannya doang alim. Desi kelihatannya doang lempeng. Padahal di belakangnya lu kagak tahu aja. Lu di belakangnya nggak tahu aja, dibelok kemana-mana. Di kampung aja dia bener. Coba di kampung orang. Kalau di Santa sih di Cikajang beres nih. Coba di Kerawang. Awas tuh. Kalau yang kita bicarakan tidak sesuai dengan kenyataan fitnah. Al fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih dahsyat dosanya, lebih dahsyat efeknya dibandingkan pembunuhan. Dua-duanya gak benar. Maka puasa ngajarin kita, sengaja Allah desain sebetulnya supaya gak banyak bertutur kata. Kan kalau orang puasa bawaannya lemes ya sekarang aja pada seger-seger. Orang habis makan sahur. Coba ntar jam 1 siang, energi udah gak ada, mau tidur kita, mau rebahan kita. Secara struktur sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang berpuasa itu gak pengen berbuat hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah, karena memang energinya sudah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma memang dasar tabiatnya pengen berbuat maksiat, dia lakuin juga tuh. Yang selanjutnya, wa anil khawdi fi ma la yunihi wa yafadha ainaihi wa udunahu min anin nazari wal
istima'i ila ma la yahillu, atau bercakap-cakap sesuatu yang gak ada manfaatnya. Ngomongin orang sih enggak, bohong sih enggak, cuma pembicaraannya rada-rada menjurus, nyerempet-nyerempet, omongan-omongan porno, awas deh. Omongan-omongan yang keji, omongan-omongan yang jorok, omongan-omongan yang cabul, yang mengandung unsur syahwat. Enggak sih, nggak ngomongin orang, cuma ngomonginnya jorok-jorok, ya sama aja. Dia nggak sadar tuh, yang diomongin, yang dibicarain akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tercatat rapi. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang terlepas dari mulut kalian ketika mengeluarkan pembicaraan kecuali tercatat dengan rapi oleh malaikat raqib dan atid. Tanggalnya jelas, waktunya jelas, tempatnya jelas, bersama-sama juga jelas. Bahkan pakaian yang menjadi saksi, dinding-dinding pun menjadi saksi apa yang kita bicarakan. Makanya daripada ngomongin orang, daripada ngebohongin orang, ngomong yang keji, yang porno, mendingan baca Quran. Ngantuk kalau baca Quran ya? Ya emang dikipasin sama setan. Kalau ngomongin orang gak bakal ngantuk tuh. Jam 2 malam ngomongin orang gak bakal ngantuk. Emang Allah udah spesial kan? Allah, setan udah buat gitu. Kan setan diikat, iya lu buka sendiri setannya. Apalagi dia jaga kedua matanya, dia jaga telinganya dari melihat atau mendengar sesuatu yang gak halal buatnya. Malam udah saya ceritain tuh, ya mata kita ini awas jangan jelalatan. Tinggal di Jakarta soalnya, bukan di Saudi Arabia, yang orang keluar masih semuanya harus tutup aurat. Bahkan kalau di sana, jangankan mukanya, matanya aja susah kita lihat. Kalau di Jakarta, apa juga ada. Yang tertutup rapat banget ada, betul. Yang ngablak ada nggak? Siang malam. Saya pernah, jangan bilang-bilang nih saya cerita ya. Saya pernah ada bulan Ramadan, ada isi ceramah subuh agak jauh, sehingga tuan rumahnya bilang, udah Ustaz nyawa di sini aja dah. Nanti mandi di sini, istirahat di sini. Ya udah siap. Berangkat kurang lebih jam 3-an. Jalurnya jalur ke Solo dah, lewat Kemang. Lewat Kemang, tahu Kemang Pak? Nyampe jalan raya Kemang, saya pikir bulan Ramadan majelis taklim aja tutup, apalagi kafe, kan begitu ya. Kan Ramadan majelis taklim tutup, kafe apalagi seharusnya begitu. Lewat sono jam 3 bulan Ramadan, ternyata tetap ada kafe dan bar. Mereka baru pada bubaran. Ya Allah ya Rob. Harus barang bagus. Barang bagus tuh kata Pak Haji. Bagus saya diboncengin sama orang. Enggak mampir. Nah begitu. Bukan main-main. Udah penutupan kalau jam segitu udah. Bulan Ramadan itu. Ya Ustaz, kan malam Ustaz. Yang namanya dosa mau malam sama siang sama aja. Kalau yang siang dilarang, malam juga dilarang. Masya Allah. Bulan Ramadan kayak gitu di Jakarta Selatan, yang katanya wilayah banyak ulama, banyak guru, banyak kiai, cuma luar biasa. Kalau siang puasa nggak boleh, malam ya nggak boleh juga.
Mentang-mentang mumpung lagi nggak puasa nih, jalannya pelan dikit, nggak usah ngebut-ngebut. Awas, an-nazar bisyah bisa ngurangin pahala puasa kita. Atau mendengarkan sesuatu yang tidak halal buat dia, ya omongan-omongan gibah, omongan-omongan jorok. Jadi kalau kita lagi ngumpul sama orang, tuh orang mulai dah ngomongin yang lainnya, tinggal aja, nggak usah ditemenin, tinggal. Saya sih nggak ngomongin orang Pak Ustadz, cuma dengerin doang. Ya sama aja. Tuh orang nggak bakal ngomong kalau nggak ada dengerin. Ya dia aja ngomong, saya cuma dengerin doang. Gara-gara ente dengerin dia jadi ngomong. Tinggal. Bahkan dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, termasuk yang dimakruhkan itu mendengar sesuatu yang talantus, yang nyenengin, yang enakin. Kata guru saya, dengerin musik. Kurang-kurangin dah bulan Ramadan. Musik-musik percintaan, Dewa 19, Koplo. apalagi dangdut koplo. Jangan dulu. Apal. Ya gua apal sering dengar juga. Kurang-kurangin, makanya sering saya sampaikan hati-hati dalam bermedsos, media sosial sekarang, karena tampilannya itu bisa mengarahkan kita kepada hal-hal yang lalai, baik dari tontonannya maupun musik-musiknya. Jujur aja, coba aja, bukan ngajarin, yang mudaan dikit dah, coba buka TikTok tuh. TikTok ya, punya nggak Pak TikTok Pak? Punya. Yang jangankan yang muda, yang tua juga punya. Buka dah. Coba yang lewat di beranda kita apa itu? Ya biasanya campur aduk, makanya saya sarankan, termasuk saya, itu media sosial manfaatin untuk apa? Untuk dakwah kita. Kayak sekarang saya rekam, ini saya upload, jujur aja, saya upload di YouTube, saya upload di TikTok, saya upload di Instagram. Kenapa? Harus diimbangin. Kita nggak bisa melawan teknologi, membendungnya, melarang orang, ente jangan buka-buka TikTok, ente siapa? Melarang orang buka-buka TikTok. Tapi imbangin, isi dengan yang bermanfaat. Sehingga yang beredar di TikTok itu atau di media sosial bukan sekedar yang joget-joget mulu, bukan yang sekedar nyanyi-nyanyian doang, tapi ada yang dakwahnya, ada yang ceramahnya, potongan-potongannya. Bukan bermaksud untuk riak, menunjukkan kita, bukan, tapi niat untuk ibadah. Sebarin nanti nggak apa-apa. Kiai Aswan ini kan ceramahnya udah kemana-mana, beliau Majelis Taklim kan kemana-mana. Saran saya, dia punya tim, punya anak buah, upload YouTube, sebarkan, share. Supaya apa? Supaya ada perimbangan nih. Ada orang tergiur, tergerak hatinya untuk hadir Majelis Taklim gara-gara TikTok. Beneran? Ini terjadi pada saya. Jadi ada orang rumahnya nggak tahu dekat di Buncit. Itu sering lihat TikTok saya. Akhirnya dia minta nomor WA saya, ngejapri saya. Saya balas, rumahnya di Buncit. Dia bilang saya pengen ngaji Ustaz. Cuma dekat-dekat saya nggak ada Majelis Taklim. Nah saya lihat Ustaz aktif tuh di TikTok, di YouTube. Minta alamat, datang nih, beneran, gara-gara media sosial. Niatin tuh gitu, nggak ada niat lain. Nggak apa-apa dah, boros-boros kuota dikit. Rumah saya nggak ada wifi, cuma ngasih doang. Rumah saya nggak ada wifi, nggak ada. Cuman apa? Kita niatin untuk dakwah lewat jalur apapun. Kalau nggak gitu, isinya bibir berem-berem mulu penjengkerayaan. Jadi para ustadz, para dai, para kiai juga harus melek teknologi. Dan alhamdulillah sekarang para habaib banyak yang menggunakan itu. Coba sekarang alhamdulillah habib-habib banyak yang, walaupun mungkin bukan beliau yang upload, tapi tim-timnya, tapi luar biasa itu.
bermanfaat banget. Ya. Jadi kata Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, bukan hanya sekedar ngomongin orang doang yang nggak boleh, tapi dengerin lagu-lagu yang bisa mengundang syahwat juga nggak boleh. Kan lagu-lagu banyak percintaan, banyak yang urusannya dunia-dunia saja. Tapi kalau mau sholawatan nggak apa-apa. Lagu sholawatan kan banyak tuh, mau hadrohan, mau yang sholawat modern silahkan. Yang jam berapa nih? Terus? Jam 8. Gak apa-apa ya, jam 8. Ya sesi keduanya, ya Aswandi. Saya mah, habis ini ada tugas lain ke Tanah Abang, Pak. Bukan belajar, bukan. Saya memang ngajar di sekolahan di Tanah Abang. Cuma di samping Blok B Tanah Abang, jadi sekalian kadang-kadang. Lanjutin dikit lagi ya, Pak. Wa kadzalika yahbadu batnahu an tanawulil harami wasyubhati. Termasuk adab juga ketika kita berpuasa harus diperhatikan, menjaga perutnya dari makan sesuatu yang haram ataupun syubhat. Syubhat itu sesuatu yang gak jelas halal haramnya, hati-hati. Contohnya, kita punya teman tukang judi, kita tahu banget dia tukang judi. Emang hobi dah judi dah, pagi judi, siang judi, malam judi, apalagi zaman sekarang ada judi online, main slot. Tahu aja Ustaz ada main slot, iya gue tahu, gue punya aplikasinya. Kita tahu persis dia tukang judi, nggak ada kerjaan lain kecuali judi, tahu-tahu dia ngasih kita duit. Pak Ustaz saya mau bayar zakat ke Pak Ustaznya 1 juta. Terima apa jangan? Terima apa jangan? Terima. 1 juta hari gini. Hati-hati. Tahu-tahuan bayar zakat, kalau kita tahu dia nggak punya kerjaan, kita tahu dia nggak punya kontrakan, kerjaannya main judi doang, ngasih kita hadiah 1 juta. Hati-hati. Khawatir tuh duit jangan-jangan duit hasil main slot, main judi. Karena kita nggak jelas halal haramnya, subhan. Hati-hati. Kecuali kita tahu misalnya Ustaz Haji Hasan Abdul Ghani ngasih hadiah, pakai Aswadi ini hadiah dari saya 5 juta buat lebaran. Contoh. Terima apa jangan? Terima. Ya jelas, beliau bandar. Yang ngasih bandar, kerjaannya jelas. Ngasih hadiah ke kita 5 juta mau lebaran, terima nggak? Terima. Tuh, terima Pak Haji. Dia tunggu kasira. Kasira udah begitu. Kalau yang jelas-jelas ambil. Kalau yang samar-samar, apalagi haram. Duit boleh mencuri, nipu, korupsi, haram. Buka puasa pakai yang haram, sahur pakai yang haram, nggak boleh juga. Kayak kemarin, mohon maaf, saya sedih banget tuh, ada setengah artis, saya bilang setengah artis, orang artis banget atau belum, mengiklankan, mempromokan dirinya makan sesuatu yang haram, diupload tuh. Dia makan babi, saya sebutin dah. Dia makan babi, diupload, bangga dia dengannya. Misalnya dia buka puasa dengan babi, dengan anjing, kan haram tuh. Dia nggak sadar tuh, masukin bara api neraka ke dalam perutnya. Kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, baik haram zatnya, haram prosesnya, haram mencarinya, fannaru aula, maka yang paling pantas buat dia nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Orang sekarang, zaman sekarang nih masuk neraka bangga tuh. Ancaman neraka bangga tuh. Terutama artis-artis ngomongnya sembarangan banget. Ada artis ngomong, biarin saya di neraka. Di neraka banyak teman artis, nanti saya bikin konser di sono. Saya belum malu jauh, dekat gue bejek lu. Beneran. Enak banget dia ngomong begitu. Padahal di neraka nggak ada istirahatnya, di neraka nggak ada senang-senangnya. Pagi digemplang, siang dibakar, makannya pun dari duri, minuman pun sesuatu yang dari panas, nggak ada istirahatnya. Hatta sampai-sampai, mohon maaf, kisah tentang Abu Lahab yang katanya setiap Senin karena girang dengan baginda Nabi Muhammad SAW lahir dari jempolnya keluar madu, itu bukan berarti dia istirahat. Azabnya tetap diazab.
cuman ada padilahnya, diazab masih ngerasain madu, tetap diazab dia. Apalagi model kayak ente tuh, buka aurat kemana-mana, ngomongnya sembarangan. Hati-hati, jangan anggap ente neraka. Sejahat-jahatnya kita, sebangsat-bangsatnya kita, seahli-ahli maksiatnya kita, jangan pernah anggap enteng neraka. Karena itu bagian dari kesombongan. Karena Nabi kita Muhammad SAW menyatakan yang paling ringan azab neraka, sering disampaikan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita. Seujung kuku ditaruh di telapak kaki kita, otak kita mendidih, badan kita melepuh, kulit kita rontok, tulang kita hancur. Itu baru seujung kuku, bagaimana yang dibakar dalamnya. Hati-hati kalau ngomong. Maka keluarga kita, anak kita, istri kita, jangan kasih dari barang yang haram. Kenapa? Efeknya, ini barang haram masuk ke dalam tubuh kita. Efeknya bikin malas ibadah. Maka hati-hati. Ada seorang bertanya kepada gurunya, ya Syekh, kenapa ya saya kalau bangun tahajud susah banget, subuh sering kesiangan, berjemaah malas. Kata gurunya, periksa makanan yang ente makan sebulan kemarin, periksa apakah ada barang haram yang masuk. Karena setiap barang haram yang masuk ke dalam tubuh kita membuat kita jadi malas ibadah, membuat kita jadi malas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan doa tahajud nih, doa tahajud ya, yakin ini tuh ahli tahajud semua tuh, mukanya pada cerah-cerah dan bercahaya, orang lampunya terang. Kalau nanti suatu saat tiba-tiba kita merasa lemas, merasa malas untuk tahajud, periksa makanan kita. Kalau istri kita yang susah dibilangin, ngelawan mulu, disuruh ke kanan dia ke kiri, disuruh kiri ke kanan. Kan ada istri orang dulu gitu ya, dibilangin marahan dia, kita marahin galakan dia. Ada tuh istri model begitu. Tahu kalau istri Bang Hasan sih enggak kali ya? Oh, Karena itu begitu. Kalau ada istri yang galak banget ngelawan mulu sama suaminya, jangan mulu-mulu salahin istrinya. Bisa boleh jadi itu istri kita kasih makan yang haram, jadi ngebangkang sama kita. Kasih yang halal. Anak kita disuruh sholat susah, sekolah susah, ngelawan mulu bawaannya, periksa. Kita punya duit kasih makannya dari mana? Kalau dari nipu orang ya siap-siap anaknya juga bakal begitu. Bibitnya udah bibit jelek. Wallahu a'lam bishawab. Udah jam 5.45. Kalau enggak ini kan, kalau dengan begitu Arab pasti begitu. Rukyah. Kalau bini kita kasih makan yang halal, masih ngelawan juga, cariin temennya. Tambahin atu. Masih ngelawan juga dua-duanya, tambahin lagi atu buat misahin. Banyak doa bagi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Insya Allah pertanyaan akan dijawab oleh Kiai Aswandi. Silahkan. Ya, kalau kita dikasih baju atau celana sama pegawai bank itu bank konvensional ya, itu apakah baju itu buat ibadah itu gimana hukumnya? Nggak apa-apa ya? Ya, Aswandi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati adalah Ustaz Tuan Guru Muhammad Yunus Kasagi, Bapak Haji Dr. Anas Hasan dan jamaah sekalian berkenaan tentang makanan, minuman ataupun yang haram. Jadi bisa zatnya, bisa cara memperolehnya. Semuanya itu harus kita terima dengan iman. Jadi di dalam diri kita ini ada iman, ada nafsu dengan kuat-kuatan.
Kalau nafsunya yang kuat, dia akan menangkan nafsunya. Maka kehadiran kita di majelis ini di antara fadilah utamanya untuk menguatkan nilai-nilai keimanan yang ada di dalam diri kita. Jadi kita bisa tuh kata Kiai Yunus bilangnya, oh maaf, oh nah berkenaan itu ada pertanyaan dari jamaah kita dikasih gitu, barang dan notabene itu dari bank ya. Dia termasuk tempat yang menghalalkan ribawi. Ya, berarti itu tempat yang benar karena dia menghalalkan sesuatu yang haram. Kalau secara kaidah keimanan dia keluar dari keimanan. Nah, itu karena dia menghalalkan yang haram. Nah, untuk orang berani mengucapkan ini halal, ini haram, itu pasti dipastikan kekuatan iman dia yang dia rawat. Maka iman itu wahwi, pemberian dari Allah. Makanya nggak semua orang beriman. Nah, cara kita merawatnya itu sangat berpengaruh besar dengan kualitas iman itu sendiri. Maka doakan jamaah, tuan-tuan guru, para pengurus masjid, mushola, biar bisa legowo, istiqomah, mensiarkan Islam. Amin. Sebenarnya nanti disampaikan oleh Tuan Guru Yunus Sabi, beliau menempuh dakwah dengan cara media sosial. Itu memang sangat dibutuhkan di zaman sekarang. Ya, maka jamaah yang dimuliakan Allah nggak boleh, jangan diterima. Kalau ada hadiah-hadiah seperti itu sifatnya kita berikan kepada orang yang benar-benar nggak punya, kayak orang-orang yang di pinggir jalan. Kalau kita masih punya, kalau beliau-beliau kan udah nggak punya pakaian yang layak, tidur di gerobak dan lain sebagainya. Kalau kita kan masih punya, beda lagi sama yang Tuan Guru Satu Yunus sampaikan itu berkenaan tentang pemberian orang. Misalnya ada orang, kita tahu lah mata pencahariannya itu 80% nggak halal, 20% halal. Nah, kita bisa berbaik sangka mudah-mudahan dari 20% itu yang diberikan kepada kita. Nah, kalau memang kita emang kerjaan adu ayam, main judi, ya kita terima. Cuman agar apa? Agar dia kita memiliki hubungan kemanusiaan yang tidak teracukan di penghujung kehidupan manusia itu sendiri. Kita berikan itu kepada orang-orang yang membutuhkan itu, yang di pinggir-pinggir jalan. Karena dia nggak punya apa-apa lagi deh. Kalau kita masih punya, ya jangan, kita kan masih punya. Kecuali kita udah nggak punya, kita masih punya. Maka ada ancaman dari baginda Rasulullah SAW. Ada seseorang pakai sholat baju beberapa taruh dah sekian rupiahnya gitu, ada yang haram, itu nggak diterima nilai sholatnya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kita harus legowo menerima apa yang Allah perintahkan, legowo menerima, malah meninggalkan apa yang Allah larang dengan satu kesadaran, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita hidup di dunia ini bukan gratis jemaah. Semua kehidupan kita nanti akan diukir kembali. Tsumma la tus'aluna yawma idzin. Itulah orang beriman menatap atas dua kehidupan. Nah, udah gampang, akhirat urusan belakangan. Oh enggak, itu mungkin orang-orang yang kurang imannya. Tapi kita orang-orang yang memang pengen dekat sama Allah, pengen dekat sama Rasulullah, pengen meniru akhlak Rasulullah, ya kita harus berubah hijrah. Maka diantaranya wa syawirhum, kalau ada apa-apa musyawarah, wajalishum sama ulama-ulama. Jangan datang ke majelis alim tiba mencari pahala doang, itu kurang pas. Kita ke majelis alim niatan untuk hijrah, berubah. Bukan lebih baik dari orang,
kita mau lebih baik dari kita yang kemarin. Gitu. Kalau mau lebih baik dari orang, nanti ada unsur jatuhin, jelekin. Saya sekarang harus lebih baik daripada saya yang kemarin. Seperti itu. Jadi kalau ada barang-barang yang dari bank itu jangan dipakai, karena di situ berputaran uangnya sangat jelas dan jelas, karena memang ada riba. Gitu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita punya menyimpan uang di bank mungkin dapat bunganya, itu diambil aja, cuman ditaruh di tempat-tempat yang sifatnya umum. Kan jalanan banyak yang bolong-bolong tuh, kita bantuin lah orang-orang pajak tuh. Walaupun orang pajak juga nggak tahu kemana kan gitu. Itu yang mix. Berapa itu biaya diplek, kalau orang tahu itu diplek berapa tuh? Habis sekian juta tuh aja, berapa? 30 juta, ini ada nih 40 juta, mix semuanya. Itu orang lewat, kambing lewat, semut lewat, orang Islam lewat, orang kafir lewat. Yang sifatnya begitu-begitu dibuat pentingan umum. Kalau nggak diambil, ntar dia bahaya juga, digunakan oleh orang-orang yang tidak menginginkan kemajuan Islam. Ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf. Ada Allah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan waghfir dhunubana wa dhunuba walidina warhamna wa iyyahum bi rahmatika al-wasi'ah. Allahumma ighfir lana waghfir dhunuba walidina warhamna kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Waghfir lana wa walidina warhamna kama rabbawna shighara. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.